Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, al-hadis atau kama qala. Hadratul afadil sadatil ulama al-a'izzah al-ajillah al-kurama al-fudula, yang terhormat para alim, para ulama, para ustaz-ustazah, yang terhormat utamanya Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama beserta dosen dan stafnya, yang terhormat para mahasiswa, baik yang putra, ya putra ya, mahasiswa yang gagah-gagah, yang soleh dan taat beribadah, yang saya hormati pula mahasiswi sing ayu-ayu, sing semakin hari semakin bermutu, bermuka tua. Juga bewong tambah dino ya tambah tua toh. Sedaya para rawuh utaminipun panitia ini maulidiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketuanya si tadi Mbak Susanti, atuh parane mengene ketemune Susanti. Sedaya ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken. Alhamdulillah, marilah kita jangan pernah bosan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita masih diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah untuk bersua, bertatap muka, berwajah bil wujuh, bermujalasah bil julus dalam tempat yang barakah ini masjid ya, masjid apa namanya, Masjid Iqra. Kayaknya tidak akan sampai di sini, saya tidak akan bisa ketemu dengan kalian semuanya ketika tanpa ada rasa dorongan, rasa yang begitu kuat, yaitu rasa cinta kepada ketua panitia, sengaja cinta kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tansah kula mulyakaken, ini Bapak Ibu tansah. Kalau Bapak sama Ibu ya, saya biasanya ngadepin nenek-nenek, kakek-kakek, lu ini ngadepi wong ayu-ayu, grogi ya lebih.
para hadirin hadirat mahasiswa mahasiswi adzan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ini berapa kelas ini? Berapa angkatan ini? Hah? Ini saya campur. Oh campur ya? UKM. Oh UKM itu istilah apa? Oke, semuanya yang berbahagia. Hadirin semua ini namanya mahasiswa, betul? Berarti semuanya sudah dewasa semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya merasa dituntut untuk menyampaikan hal yang lebih ilmiah daripada saya bicara dengan anak-anak SMA atau SD atau TK. Mahasiswa atau intelektual muda ya. Sebelum kita membahas kaitannya Maulid Nabi Muhammad SAW, tentu saja kita perlu flashback untuk mengingat sejarah. Dan teman-teman mahasiswa ketahui bahwasanya ketika kita mempelajari sejarah itu juga harus benar-benar hati-hati. Mahasiswa umum akan lain dalam menggali informasi, menggali ilmu, akan lain dengan mahasiswa-mahasiswa selain daripada umum. UGM barangkali ya. Terus apalagi yang lebih umum Universitas Madrasah Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Tentu saja dalam mengambil sejarah itu tidak akan sembarangan, karena ada beberapa sejarah yang digulirkan oleh tokoh-tokoh orientalis barat ya, yang mana mereka itu tidak mengakui atas kemukjizatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Mereka lebih mengandalkan logika. Jadi sekiranya dia itu bagi akal mereka tidak masuk akal, maka dia tolak. Padahal kalau sejarah Islam itu harus sesuai dengan riwayat, harus sesuai ilmu mustalah hadis, harus sesuai ilmu al-jarh wa ta'dil, sehingga nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Khawatirnya ketika kita tambahi dan kurangi, kita akan bisa berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sedangkan konsekuensi orang yang berbohong maq'adahu nar, gitu kan? Hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka dari itu Islam itu nggak harus masuk akal, karena akal manusia itu terbatas. Seperti halnya Rasulullah SAW, tatkala dadanya itu dibelah, itu dianggap cuma sekedar ditakwil yang macam-macam gitu, tak mungkin dibelah beneran, itu hanya sekedar simbolis. Itu kata orientalis barat. Masalah Isra Mi'raj, mereka kadang nggak percaya Isra Mi'raj itu hanya perjalanan di dalam mimpi, padahal itu semuanya real, benar-benar terjadi. Ini sejarah. Maka dari itu sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mari
syukur ya, bersyukur karena Anda bisa merasakan nikmat yang luar biasa pada siang hari ini, bisa mengadakan maulid ya, bisa mengadakan peringatan hari besar Islam, bisa mengadakan tahun baru Hijriah, bisa mengadakan peringatan Isra Mi'raj umpamanya. Itu tidak mungkin akan terlaksana ketika Rasulullah SAW itu tidak dilahirkan. Betul? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia ini. Nek orang mau Kanjeng Nabi orang rupane Susanti orang, oke? Kabeh iku jalaran Kanjeng Nabi, sehingga lahirnya Kanjeng Nabi itu adalah masdarul khairat atau awal tumbuhnya kebaikan, atau bahkan dikatakan oleh seorang ulama, kullu hasanatin ta'udu ila maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan itu dikembalikan kepada semulanya, yaitu lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada itu, untuk sekedar mengekspresikan rasa syukur kita atas lahirnya beliau, mari kita nyanyi syukur saja ya. Moga bareng-bareng. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Hadirin hadirat, mahasiswa mahasiswi yang dirahmati oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sejarah, saya harapkan nanti setelah mahasiswa-mahasiswi ini semua keluar dari sini, mampu sedikit banyak untuk menjawab fenomena yang terjadi awal-awal Rasulullah SAW itu diutus. Kan banyak konflik itu, banyak orang yang nggak percaya, banyak tuduhan-tuduhan negatif yang diselancarkan, dituduhkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi saya harapkan setelah tahu sejarahnya, maka kita juga bisa ambil hikmahnya. Jadi tidak hanya sekedar dongeng sebelum tidur aja ya. Semua yang diciptakan oleh Allah terhadap Rasul kita, Nabi kita, itu ada hikmahnya. Jadi kamu harus bisa menjawab nanti ketika ada pertanyaan mengapa, jawabannya apa? Enak toh? Bagaimana jawabannya? Ayo. Bagaimana apa? Dan harus didiskusikan. Ya, pertama, Rasulullah SAW dikatakan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kanjeng Nabi lahir, iki mau Jawa kabeh ora? Nggih. Jawa kabeh lah ya. Nggih. Wah, gaduh-gaduh lah tamburan. Kanjeng Nabi lahir niku wonten ing Makkah. Tahun Gajah tanggal 12.
ini kan pelajaran TK. Kanjeng Nabi Muhammad lahirke ana ing Mekah. Maulud tahun gajah, tahun gajah. Ingkang ibu Sayyidah Aminah, ingkang Rama Sayyid Abdullah, ingkang garwa Siti Khadijah karo Siti dua apa aja nih karo Siti Aisyah, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah dilahirkan di Mekah, tidak di Ambal, tidak di Jagoan, tidak di Kebumen? Kira-kira apa alasannya? Saat itu peradaban yang maju di dunia ini sebenarnya banyak, seperti Persia, seperti Romawi, seperti Yunani, seperti India. Mereka sudah maju kala itu. Tapi kenapa sih Nabi kita nggak dilahirkan dari sana aja? Tapi justru Nabi kita dilahirkan dari Jazirah Arab. Persia saat itu, kalau teman-teman tahu, saya panggil teman-teman aja biar saya lebih mudah ya. Kalau teman-teman tahu, Persia itu memang sudah maju peradabannya, tapi bobrok. Ya. Karena apa? Kalau orang-orang Persia itu menghalalkan menikahi saudara perempuannya sendiri, membolehkan menikahi ibunya sendiri, anak perempuannya sendiri. Bahkan tidak cuma itu, suami orang atau istri orang aja diubah. Jadi suamimu ya suamiku, aku kan lanang ya. Istrimu ya istriku, istriku ya istrimu. Itu peradaban orang-orang Persia saat itu. Jadi bobrok banget gitu. Bahkan semua hal ya, untuk apa, urusan-urusan pribadi itu diakuisisi menjadi milik bersama gitu. Bagaimana dalam Islam itu kan ada hal-hal yang memang untuk kebersamaan. Coba dalam Islam itu yang digunakan untuk kebersamaan itu apa saja? Tahu nggak? Ada 3. Satu itu adalah air. Al-muslimun suraka salas. Orang-orang Islam itu berserikat atau bersama-sama penggunaannya di dalam 3 hal. Yang satu adalah air. Jadi air ini mestinya kita gunakan untuk bersama-sama, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu milik umum. Makanya Corok Gus Baha itu paling nggak suka ada orang jualan air mineral, ya. Paling gede kalau pabrik aqua, gitu. Karena itu semi dolim, ya. Semi dolim, walaupun itu sudah melalui berbagai proses penyulingan, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu semi dolim karena aslinya air itu untuk kebersamaan, gitu. Ya kalau kita terpaksa sudah usaha dalam hal air mineral, ya jangan kita niat jual air deh, kita jual jasa emas, ya, atau jual ini yang punya plastiknya aja, airnya gratis monggo, ya.
kita jual botolnya itu air. Yang kedua apa? Yang kedua adalah anar, yang kedua adalah api, sesuatu yang bisa menghasilkan api. Kalau usah itu kan anggo batu ya Mbak ya, pakai batu, pokoknya sesuatu yang bisa menghasilkan api atau apalagi apinya itu untuk kebersamaan. Jadi misalkan sampai butuh api ya, di sawah mungkin ada orang berdiam, orang nyalain api, sampai nggak perlu izin, tinggal ambil aja. Itu kedua. Yang ketiga adalah hasis. Hasis itu rumput. Ya, ada yang mengatakan rumput yang dimaksud itu rumput yang di ardul mawat atau tanah mati atau yang enggak berkepunyaan. Ada yang mengatakan itu seluruh tanah ya, yang penting itu bukan tanduran gitu. Jadi wong itu nek ngarit, ngerti ngarit ora? Ya. Nek ngarit iku sing penting dudu suket tanduran. Kalau di daerah saya itu biasanya ketika suket itu nggak boleh diambil orang lain, itu biasanya dicegeri bambu atau kayu, kemudian atasnya digandungi suekan sempak. Suekan apa? Gobala, ya. Iya, maksudnya saya pernah menangis. Ya, ini maksudnya abang-abang mandul kayu tapi misalnya suket lemu, ternyata itu satu kemungkinan nggak boleh disabit, diret, karena barangkali semprot berbahaya, atau memang barangkali itu yang punya tanah itu punya sapi, sehingga nggak boleh sapi orang lain makan rumput itu begitu. Nah intinya itu yang tidak berkepemilikan atau tidak di rumah gitu ya. Nah hal-hal semacam ini itu kebablasan diberlakukan oleh orang-orang Persia, bukan hanya masalah api, air dan rumput, tapi istri. Wabid dibuatnya, naudzubillah min. Kemudian Romawi sukanya perang antar suku, antar kelompok. Kemudian tadi Yunani juga tidak kalah bobroknya, India tidak kalah bobroknya. Sekarang Jazirah Arab sebodoh-bodohnya wong Arab itu masih penting daripada Persia, daripada Yunani, daripada Romawi, karena mereka itu masih alal fitrah ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, akal sehatnya itu sebenarnya masih paras gitu. Kalau orang-orang Arab, apalagi yang berasal dari suku Quraisy, itu sebaik-baiknya suku gitu. Jadi mereka itu tabiatnya masih paras, ketika janji masih mau menepati janji, naik utang isi gelapnya utang gitu. Dan mereka tidak suka perang antar kelompok. Maka dari itu Jazirah Arab itu lebih penting daripada negara-negara lain atau kawasan-kawasan lain yang bobrok itu. Nah rusaknya di mana rusaknya? Rusaknya ada petunjuk dari Syria saat itu yang bernama Amr bin Lu'ay, membawa berhala dari Syria kemudian dipasang ya di sekitar daerah Ka'bah. Maka dari itu banyak orang-orang musyrik yang semula mereka itu menganut ajaran Nabi Ibrahim atau yang dikenal dengan agama Hanifiyah ya, agama tauhid, tapi begitu datang patung disudutkan oleh Amr bin Lu'ay, itu akhirnya banyak orang musyrik, makanya disebut orang-orang musyrik Quraisy itu ya. Itu awal mulanya, itu pertama. Jadi Jazirah yang lebih penting daripada yang lain ya, sukunya lebih mulia dibanding yang lain, itu pertama.
Alasan yang kedua, mengapa Rasulullah SAW lahir dari tanah Mekah itu? Ya, karena tanah Mekah itu merupakan poros bumi, ya. Poros bumi, kemudian itu juga ada peninggalan Nabi Ibrahim berupa Ka'bah, yang mana itu nanti sampai sekarang itu menjadi kiblatnya orang Islam saat alam dunia. Sedangkan Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk suatu kelompok saja, tapi diutus untuk seluruh alam, baik makhluk hidup maupun makhluk mati semuanya. Nggak cuma untuk yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng aja, tapi barang mati, batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya itu kena sasaran dakwah Rasulullah SAW. Maka dari itu yang paling tepat supaya dakwahnya lebih luas, maka ya ditempatkan di tengah-tengah gitu, nggak di pinggiran kayak Indonesia. Sebelah selatan lagi kan nggak ada apa-apa ya, hanya airnya, Samudra Pasifik gitu. Nah ini nomor 2. Ini salah satu beberapa alasan mengapa Rasulullah SAW lahir di kota Mekah. Yang kedua, teman-temanku sekalian, ya, sekarang flashback melihat kehidupan Rasulullah dari kecil, ya. Rasulullah SAW dari kecil, ya, itu sudah ditinggal keluarganya, tinggal ibunya, tinggal bapaknya, ya, kemudian berurutan tinggal mbahnya, kemudian dirawat oleh Abu Thalib, gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, ini bisa diterima enggak? Saya katakan Nabi itu Al-Ummi. Ummi itu maknanya itu hakikat. Memang begitu, tidak bisa baca dan bisa tulis. Kenapa Allah ciptakan seorang Rasul kok tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Ini hikmahnya sebagai jawaban atas tuduhan orang-orang kafir kalau Quran itu bukan karang-karangan Muhammad, itu bukan. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad SAW mengarang Quran yang bahasanya begitu indah, sedangkan Rasulullah sendiri tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan hikmah yang kedua, ketika keluarganya sudah meninggalkan beliau sejak kecil, ini hikmahnya adalah Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk didikannya Abu Thalib, duduk didikannya Abdullah, duduk didikannya Ibu juga bukan. Ini terjawab sudah. Tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, ya. Tuduhan-tuduhan orang-orang barat itu. Nah ini untuk memurnikan bahwasanya ajaran yang dibawa Rasulullah adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan malaikat Jibril itu hanya sekedar perantara. Begitu. Teman-teman yang saya muliakan, Nabi itu ummi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jangan lantas mahasiswa umum mengatakan, wah berarti Nabi itu cacat. Jangan. Nabi itu sifatnya sempurna. Justru dengan dikatakan al-ummi, ini menggambarkan kesempurnaan Nabi. Zaman dulu belajar itu memang nggak perlu baca, nggak perlu nulis, bro. Jadi begitu ada Kanjeng Nabi Daud, kita langsung hafal para sahabat itu. Jadi nggak perlu baca, nggak perlu nulis, cukup hafalan, langsung masuk ke dalam hati. Nah makanya sebaik-baik masa atau periode yang terbaik adalah kurunnya
turunnya Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabiin, kemudian tabiin, kemudian turunnya sampean. Ini bagian sing tel ya, sing rodok telat mikir gitu. Kalau nggak ditulis nanti muncul. Kalau eranya sampean itu eranya sudah al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaid suyudaka bil hibalil wasito. Ilmu adalah binatang buruan, maka supaya binatang buruan itu tidak lepas, maka ikatlah, dan tulisan itu merupakan sebagai ikatan. Paling enggak, ketika ilmu itu belum masuk dan meresap ke dalam hati kita, ilmu tersebut masih ada catatannya di buku. Tapi perlu ente ketahui, aslinya al ilmu fis sudur laisa fis sudur. Ilmu itu tempatnya di dalam hati, bukanlah di kertas. Manakala sampai ngayun-ngayun, gue gampang lah ujian itu nyontek, aku beli buku kok. Berarti sampai itu masih kosong hatinya. Kalau sudah masuk dan meresap, berarti Anda siap diuji tanpa membawa buku. Karena memang hakikatnya, tempatnya ilmu itu ada di dalam hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sebutnya melu ya. Ngantuk. Bang Mafiro. Nah, selawatannya ini memang tak setel. Harapku itu yo ceramah nabi mahasiswa itu yang sedikit ini gitu ya. Orang biar aneka tepuk tangan dan sebagainya, jangan diperbanyak itu. Sekarang selawatan dulu aja, biar Allah juga. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi menginjak remaja itu sudah berlatih bekerja.
salah satu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Mahasiswa-mahasiswi ada nggak yang di rumahnya punya kambing? Punya nggak? Punya bapaknya. Bapaknya. Kamu pernah ngarit apa ora? Mesti khawatir dan dirang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan jadinya email, kirim link ya, kirim glowing gitu. Nggak apa-apa. Ternyata ketika ada suatu profesi sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menurut saya itu hal yang membanggakan. Walaupun sebenarnya nggak harus bentuknya sama persis dengan apa yang dikerjakan Rasulullah. Tapi alhamdulillah juga saya dulu kecil, mbak saya juga pernah punya kambing. Jadi habis pulang sekolah, saya sama mbak saya malah berebut angon kambing. Sore-sore sambil cari angin untuk kambing. Masih SD saya ini. Bener masih SD. Ibaratnya kalau kambingnya lari, saya itu juga ikut terbawa gitu. Karena saya sama kambingnya perusahaan kambingnya gitu. Nah, habis beliau itu mengembala kambing. Kambingnya saat itu bukan kambingnya sendiri. Kambingnya itu kambingnya juragan. Dan beliau itu mendapatkan upah kirot. Kirot itu apa? Recehan uang saat itu. Duit receh 5 kilo, 10 kilo, sorok itu ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian setelah fase itu selesai, Rasulullah kemudian ikut bekerja membantu perdagangan atau perniagaan Sayyidah Khadijah. Ya, yang mana ternyata teman-temanku sekalian, begitu Rasulullah menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah, keuntungan daripada Sayyidah Khadijah itu berlipat ganda, tidak seperti biasanya. Ya, karena apa? Ternyata Rasulullah itu merupakan seorang yang punya kepribadian yang amanah dan jujur. Maka dari itulah mulai tumbuh bibit-bibit cinta dari Sayyidah Khadijah. Namun sebelum membahas masalah percintaan Rasulullah, perlu kita ambil hikmahnya. Bro, sampean ngajak geman dadi bocah nganggur, apa maning tingkatane wis mahasiswa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tanpa bekerja, sebenarnya kehidupan beliau saat itu sudah ditanggung oleh paman Abu Thalib. Kenapa kok dia itu mau repot-repot ngudi ya? Soal zaman kita saya ini ngudi. Ternyata gini bro, bahasanya itu alasannya, hikmahnya, jangan sampai ada waktu yang luang tanpa guna. Ini tolong bagi pemuda-pemuda kita. Ojo senang pengangguran, jangan hanya menjadi kaum berbahan. Ya, dolanan TikTok, ya, dolanan apa maning Instagram, akhirnya isinya berhadu, ya enggak? Pikirannya kemana-mana, padahal sampai enggak mampu kemana-mana. Gitu. Tolong ini para remaja, para pemuda, sehingga dengan kita menyibukkan diri, maka tidak ada kesempatan kita untuk berleha-leha dan memberi kesempatan kepada para setan untuk mengganggu kita. Karena apa? Orang nganggur itu biasanya pikirannya akhirnya kotor. Enggak? Orang nganggur, kaum berbahan, itu halusinasinya
dewa, gitu kan? Nah ini, gunakan waktumu. Waktu adalah mas. Waktu adalah uang. Enggak apa-apa. Mau prinsip banget uang, emas atau apa, terserah, yang penting itu manfaat. Ingat pula pesan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, ihalatukal a'mal ala wujudil farah bin ra'unatin nafsi. Menunda amal untuk mencari kesempatan yang lebih lapang itu adalah bagian daripada kebodohan jiwa, ketololan intelektual, ya. Nah itu paradigma berpikir yang salah, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai ada waktu nganggur. Bekerja silahkan bekerja. Memang orang itu kewajibannya dua, bekerja, berdoa atau beribadah. Jangan pikir hasil, yang penting gerak. Rasulullah SAW ketika memotivasi diri kita untuk bekerja itu sederhana kok, tapi itu mateng ya. Kata-katanya ringkas tapi mateng. Rasulullah hanya pesan, ketika ente mau bekerja cukup harik ya, gerakkanlah tanganmu. Yang penting sampean gelem obah. Mbok opo wae profesine. Ora kudu tukang mon, ora kudu dadi ternak, ora kudu dadi dagang, ora kudu dadi PNS. Sing penting obah. Sing penting keringat. Masalah hasil itu nomor 2 bro. Yang pertama berusaha, kemudian kita berdoa, angkat tangan. Untuk selanjutnya biarlah Allah yang akan turun tangan. Ketika kita sudah usaha ya udah, ketika kita ibadah ya sudah, tinggal ketentuannya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ditentukan Allah, maka kita harus bisa iman terhadap qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Api eleke nasib kita itu saking Gusti Allah. Sampai kudu nrimo dicipta kaya ngene. Sing kepengen diet ras saku-saku ditirapati pirang-pirang bulan. Yo ora apa-apa, lemu-lemu ora apa-apa, gemoy ya. Jangan sampai Gusti jenengan damel kula kok ora pengertian temen wong nyong aku kepengen apa nasi diwe lemu bae atau nyocor mangan. Ampun, jangan sampai hati kita tidak menerima ketentuan Allah. Karena apabila kita nggak menerima ketentuan Allah, maka repot kita itu. Kita itu kena apa namanya? Dewi pun Allah ya. Man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur ala na'mati wa lam yasbir ala balai wal yakhruj min tahtas samai wal yadlub rabban siwa'i. Sampai kok orang nerima karo kondisimu, ora syukur karo nikmatku, ora sabar karo balaku, minggato metu sekang isore langitku. Enggak sabut kuwi. Kira-kira iso ora? Minggat saka isore langit Gusti Allah. Enggak mungkin bisa. Wal yadlub rabban siwa'i, apalagi disuruh mencari Tuhan selain Allah, tidak akan mungkin bisa. Ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Jadi repot ya, makanya orang itu sing penting syukur ya. Wis pokoke manut mbah syukur karo manut mbah sabar. Nek lagi seneng ya syukur, lagi diuji ya sabar. Pada gede nih, pada ganjarannya gede. Nabi beramal terus, kemudian ikut Sayyidah Khadijah berniaga. Tumbuhlah bibit-bibit cinta.
Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tapi tidak berlaku bagi Sayyidah Khadijah. Karena cintanya itu bukan apa yang dia lihat, sekedar face enggak, tapi benar-benar itu perilaku dan akhlakul karimah yang begitu menarik dan nyentrik bagi Sayyidah Khadijah. Sampai patut mana? Gak ada yang nyamar ya? Gak, ini saya ya perempuan nek pancen arep nyonto sing dasare wedok, kira-kira yang paling tepat siapa, Mbak? Sayyidah Aisyah. Hmm? Khadijah bro. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah rondo lho, berarti sing kepengen di rondo. Siapa kira-kira wanita terbaik di dunia ini? Rasul katakan wanita yang terbaik sebelum Rasulullah diutus adalah Dewi Maryam. Dan sebaik-baik wanita setelah Rasulullah diutus adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra. Untuk mengenang beliau sebelum kita ceritakan lebih lanjut, sholawatan dulu. Ingat-ingat satu Nabi dunia. Oke? Tak mulai sampai terus. Aku terus ngopi. Zatuna fid dunya Rasulullah usianya adalah 25 tahun. Usianya berapa? 21. Baru 21. Ada yang sudah 25? 25 itu basa Jawane selawe, wayahe seneng lanang wedok. Nek selawe kok sampai belum tumbuh rasa cinta, perlu dicek ke dokter psikolog. Oke, itu manusiawi, nggak apa-apa cinta. Cinta itu apa, Mbak? Kok lope-lope? Itu kan simbolis lope-lope ya. Karena cinta itu memang di dalam hati. Sampai ada yang santri nggak? Santri nggak? Santri semua? Santri kalau? Ya.
harus semuanya santri, tidak boleh, nggak ada yang nggak ngaji itu nggak boleh ya, sekalipun nggak harus menetap di pondok itu. Kalongan nggak apa-apa, orang kalongan ya kampret ya. Gini, kita harus tahu dan ingat akan definisi daripada akil maknawi kita. Menurut saya itu cocok sebagai definisi cinta ya. Apa itu akil maknawi kita? Biasanya nyebut dulu Rafli apa itu? Aduh isi aduh tak bohong ini langsung jawab. Malayun doru bil aini walayun talafadu bil lisani bal yudraku bil qalbi faqad. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata dan tidak bisa dilihat menggunakan mata, namun hanya bisa dirasakan oleh hati saja. Cocok? Cocok. Nah, makanya kamu itu tak takutnya cinta itu apa sih? Bingung, lope-lope doang itu. Karena maksudnya diungkapkan cinta itu. Semuanya sudah pernah merasakan jatuh cinta kan? Jujur aja lah. Kalau nggak jujur malah dikira abnormal kan? Repot gitu kan? Manusiawi, apalagi sekelas mahasiswa. Yang penting itu jangan sampai kecolongan ditasarufkan cintanya pada tempat yang tidak benar, gitu ya. Karena saya sendiri itu menikah itu justru tidak berpacaran, bro. Ya, tidak pernah pacaran saya sama istri saya, itu nggak pernah, gitu ya. Yang justru jadi pacarnya nggak jadi istri. Kenapa? Prinsip saya begitu kenal cewek itu ajak pacaran kok gelap orang situ dari bojone. Ya, justru yang saya peristri dia nggak mau pacaran. Begitu kenal pertama hanya berdesir saja, ya, kemudian kita ungkapkan lewat WA, tidak pernah ketemu. Begitu setahun kemudian kita temui, kita pulang dari pondok waktu itu, kemudian kita lamar, baru setahun kemudian kita menikah. Arah pacaran kapan coba? Jadi pacarannya setelah menikah, ya. Tapi pacaran sama istrinya sendiri, bukan berarti sudah beristri masih pacaran. Jangan salah paham, oke? Nah, makanya ketika ente cari jodoh itu tidak harus berpacaran. Entah itu istilahnya apa, tidak harus istilahnya sekalipun dirubah ta'arufan gitu. Ta'aruf itu cuma istilah kok, tapi prakteknya sama aja pacaran pada apa sama aja bohong kan? Nah, itu masalah perjodohan. Jadi intinya Sayyidah Khadijah itu begitu senang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan sampai habis Rasulullah masih butuh. Saat itu Sayyidah Khadijah itu sudah punya anak, yaitu Sayyidah Fatimah. Bahkan waktu itu air susunya tidak lagi subur saat menyusui Fatimah. Apa yang keluar bukan air susu tapi darah. Ya, iya, hartanya habis sampai curhat Kanjeng Nabi, harta kula sampun telas, kagem perjuangan jenengan. Kadang Khadijah juga kadang nangis meneteskan air mata. Kanjeng Nabi takut, Khadijah sampai menyesal menikah sama saya, uangnya habis. Tidak, saya justru bangga, menangis bahagia karena sudah bisa menasarkan harta saya untuk perjuangan jenengan, gitu ya. Maka dari itu, kira-kira jangan sekarang ketika memang ada orang
mengaku mencontoh Sayyidah Khadijah, mana orangnya? Kira-kira ada nggak ini dari umum itu, ada nggak? Kalau ada nanti Mbak boleh didata ya. Jadi begitu ada orang nanya, wis pokoknya saset ini orangnya siap seperti Khadijah. Pokoknya Khadijah itu wanita terbaik, luar biasa. Maka dari itu biasanya cowok itu kalau manggil ceweknya itu kan wahai Khadijah, ya enggak? Karena menganggap pasangannya itu wanita terbaik, ya. Memang begitulah orang berpasangan itu harus dan wajib menganggap istrinya paling cantik. Seorang suami, seorang istri juga wajib menganggap suaminya sendiri adalah yang paling ganteng. Wahai Arjuna, gimana ya? Harus, karena nyuwun sewu ketepaan Gusti Allah niku Mbak sampean sapa jenenge Mbak? Mbak Aziza. Orang mana? Sherlock. Enggak. Mbak Aziza ya. Mbak Aziza. Lupa mau cerita apa ini. Aziza ketika menikah, walaupun Mbak Aziza ini cantik ya, cantik nggak Aziza ini? Cantik. Wah, diakui oleh satu angkatan dong. Ya jelas itu ya, cantik. Ini sing lanang aku cantik kan? Gayanya sinar dari gue itu. Perawan yang beli. Nggih, jangan detik ya, kecil ya, jangan, nggak bahaya lah. Sekalipun cantik, tapi bisa jadi Allah itu menurunkan rasa cinta di dalam hatimu terhadap seseorang yang mancung giginya dan hitam kulit. Mungkin apa enggak? Mungkin tahu saja Allah yang maksudnya. Ya, pintar. Berarti ilmu tahu kita lumayan nih. Kamu bingung gitu. Iya, coba. Jadi orang cantik biasanya Mbak, jadi kan cantik Mbak. Orang cantik itu biasanya dapatnya cowok yang tidak ganteng. Karena Allah itu adil. Ketika ada orang ganteng dapatnya wanita jelek, dia kasihan anak cucunya. Mau jadi apa? Ibunya secantik, bapaknya secantik, anaknya jadi keriting, ya enggak? Makanya orang kecil ya dapatnya yang gede, tinggi, sampai cantik. Itu adil Gusti Allah. Ini mungkin saja, karena coba lihat, Anda tahu ayam enggak? Ayam itu ketika di sampingnya ada orang melek, ya. Kira-kira ayam doyan enggak sama teleknya itu? Doyan kan? Kenapa ayam itu bisa doyan sama telek manusia? Padahal secara logika manusia itu enggak masuk. Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa suka di dalam hati ayam untuk menyukai telek. Jadi sekalipun kita mempunyai jodoh seperti telek, maka itu tetap yang tercantik di hadapan kita. Oke? Artinya cantik ganteng itu adalah sesuatu yang fleksibel. Bisa jadi cantik banget menurut kita, tapi bagi orang lain belum tentu. Jadi dipikir-pikir Gusti Allah adil. Wong lanang juga begitu Mas. Wong lanang yang merasa tidak ganteng. Ada nggak di sini yang merasa tidak ganteng? Saya Ada. Ya jelas lah, cewek yang merasa ganteng. Cowok, aku tanya cowok. Cowok yang merasa gak ganteng juga jangan rendah, jangan minder. Iya. Apa bahasanya? Paham. Jangan minder, karena apa? Lihat realitanya aja Mas. Banyak kan orang yang gak ganteng dapatnya cewek cantik. Karena apa? Wanita itu tidak murni melihat face, tidak murni melihat lakinya, tapi seberapa tebal kantongnya. Ya. Iya, itu memang ketika dihubungkan Al-Quran itu masuk Mbak.
zuyyina linnasi hubbu syahawati wal banin wal qanatiril muqattati wal dhahabi wal fiddah. Manusia itu dihias-hiasi senang bodoh. Pertama hubbu syahawat, terus qanatiril muqattara dan fiddah. Itu senengane wong wedok. Emas, perak, perhiasan itu senengane wong wedok. Makanya selain itu juga ada istilah, ketika lelaki yang soleh besok di surga akan mendapatkan bidadari, tapi tidak berlaku sebaliknya. Gak ada istilah perempuan yang solehah besok akan mendapatkan bidodoro, gak ada. Karena apa? Dasar tabiat seorang laki-laki itu lebih mencintai fisik, kecantikan daripada harta. Jadi ono wedok sugih atau melarat asal wayu iku cowok yang wis gelem nggih. Tapi urung karuan nek wong wedok mandeng ganteng tapi kepet dompet. Ya. Mana mau bro, zaman sekarang bro dompet boleh tipis tapi rekening harus gemuk ya kan? Iya. Zaman sekarang bayar nggak harus pakai duit, yang penting bisa pakai iris, iya gitu loh. Nah ini sampai Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu yang saya muliakan, calon-calon, ini sebelum saya akhiri kita cerita dulu ya. Intinya karena kita bertemakan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun karakter generasi muda yang religius. Ya, jadi ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa betapa cintanya sahabat tersebut kepada Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu jatuh sakit, kemudian naik mimbar setelah sholat dan mengatakan, wahai sahabatku, siapapun di antara kalian yang merasa pernah aku buat salah, silahkan sekarang ini menuntut balas padaku, silahkan aku dikisos. Sampai mengulangi 3 kali. Siapa? Karena kisos di dunia itu akan lebih ringan dibanding kisos nanti di akhirat. Sampai 3 kali mengatakan demikian, akhirnya ada seorang sahabat memberanikan diri mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bernama sahabat Ukasyah, seorang sahabat yang tua. Sahabat siapa? Ukasyah. Sudah paham ceritanya? Kalau sudah berarti nggak sudah tak ceritain. Belum. Sahabat Ukasyah, ya Rasulullah, saya beranikan diri mengatakan demikian karena engkau mengatakan sampai 3 kali, maka ini kesempatan saya untuk menuntut balas panjenengan. Semua sahabat terbelalak. Oh, wani-wani ini kasar karo Kanjeng Nabi. Ya silahkan ceritakan apa masalahnya. Dulu pernah ketika kita berperang ya Rasulullah, kuda kita berdampingan, Anda itu di atas kuda sedangkan saya di bawah. Anda nggak tahu sengaja atau tidak, Anda itu memecut bahasa Indonesia apa? Mencambuk punggung saya. Oke, baik. Jadi Anda mau untuk balas? Iya ya Rasulullah. Akhirnya sahabat-sahabat itu nggak terima. Pertama Abu Bakar, wahai Ukasyah, saya termasuk orang yang awaluman aslama, orang yang pertama kali masuk Islam, maka cambuklah saya, jangan Rasulullah, semua saya tanggung. Rasulullah menjawab, ini urusan saya dengan Ukasyah, wahai Abu Bakar. Duduk Abu Bakar. Kemudian giliran Umar bin Khattab, wahai Ukasyah, saya memang dulu pembenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat saya belum masuk Islam.
tapi sekarang saya tidak akan rela manakala Rasulullah Muhammad disakiti oleh siapapun. Kamu lebih baik mencambuk diri saya, langkai mayatku terlebih dahulu sebelum Anda akan mencambuk Rasulullah. Ditegur pula oleh Kanjeng Nabi, wahai para duduk, ini urusan saya dengan Ukasyah. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib. Wahai Ukasyah, jangan kau cambuk Rasulullah, karena saya di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Saya cucu ponakan ya daripada Rasulullah, maka darahnya sama aja. Anda itu mencambuk saya dengan Rasulullah. Ali, duduk, ini urusan saya dengan Ukasyah. Kemudian Hasan Husain. Ukasyah, saya saja yang dicambuk, saya saja. Udah, duduk Hasan Husain, ini urusan bukan Ukasyah. Akhirnya mendekat. Bagaimana mungkin saya akan mencambuk engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau di atas mimbar, saya di bawah. Turun Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun turun. Sahabat-sahabat semangat berat ya. Ya Rasulullah, Anda dulu saat mencambuk saya, posisi saya telanjang dada. Tolong lepas bajumu. Akhirnya Rasulullah sambil lemah ya karena sedang sakit, akhirnya melepas bajunya. Akhirnya silahkan cambuk Ukasyah. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, dipeluk, maafkan aku ya. Saya melakukan demikian bukan berarti untuk menuntut balas. Saya melakukan demikian karena pernah mendengar engkau bersabda, siapapun yang kulitnya menempel dengan kulit Rasulullah, maka jasadnya akan diharamkan dari neraka. Oke, silakan kalau mau menuntut balas. Tidak Rasulullah, semuanya sudah saya maafkan. Saya murni ingin menempelkan kulitku pada kulit engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah engkau ingin melihat ahli surga? Inilah orangnya, yaitu Ukasyah. Alhamdulillah. Semua yang ada di dialog tersebut menggambarkan betapa cintanya ya para sahabat-sahabat Rasul tanpa terkecuali ingin memberikan perlindungan kepada kekasih yang dicintai. Maka apabila kita punya kekasih tapi kekasih kita itu sedih hati, tapi kita relakan tanpa kita bantu, tanpa kita rela berkorban, maka itu sama dengan bohong. Itu bukti sebagian saja daripada cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Intinya saya simpulkan bahwasanya yang saya sampaikan tadi semuanya ada dasarnya. Sampai bisa baca sendiri, barangkali di perpustakaan umum juga ada. Kitabnya adalah Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah itu karya Syekh Said Romdon Al-Buti. Syekh Said Romdon Al-Buti itu punya murid namanya Agus Wafi Maimun dari Sarang. Karena saya mondok di sana, saya ngajinya Mbah Ahmad Wafi Maimun. Mbah Ahmad Wafi Maimun mondok di Syria, mondok kepada ngaji langsung saat itu masih hidup sebelum beliau dibom ya, ngaji kepada Said Romdon Al-Buti. Bisa dibaca sendiri. Semua yang saya sampaikan insya Allah referensinya ada dan jelas. Semoga bermanfaat. Sholawatan ya, kita tutup dengan sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala
kita cukupkan sekian. Lain kali semoga ada kesempatan untuk bersua lagi, sharing-sharing kembali ya. Dulu saya pernah bermimpi untuk menjadi dosen, sebenarnya pernah sekali bermimpi, sehingga saya melanjutkan kuliah S2 itu karena pernah bermimpi menjadi dosen. Tapi alhamdulillah pagi hari ini saya punya kesempatan untuk dosen sampean, sekalipun dosen terbang ya. Oke, terima kasih melalui perantaraan Mbak Susanti dan sahabat-sahabat semua untuk mempertemukan dengan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan ridho ilahi atas semua ilmu kita ya, rezeki kita, usia kita, umur kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan la'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Allahumma ighfir li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal majlis ta'lim Universitas Nahdlatul Ulama majlisan mubarakan nafi'ah wa ja'alna lahu min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'al ahlahu min ahli syarri wal dhayr. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wa nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pak sebelum santen sedaya lebat yun kagem pangpunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada beliau Gus Taufik Rahman yang akan disampaikan oleh Ketua UKM kita. Ketua panitia diperkenankan untuk mendampingi. Monggo.